Oke, pada tutorial yang kelima ini kita akan bahas tentang pengulangan dalam JavaScript. Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melakukan perintah yang sama secara berulang sampai bila bit tertentu yang ditentukan. Pengulangan dinyatakan dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Setelah ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for if, dan for all untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array proses, penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan terus dilakukan dalam kondisi bernilai true. Perintah while umum menggunakan while. Perintah while umum menggunakan while adalah sebagai berikut. Dalam kurung kondisi aksi titik 2. Jika aksi lebih dari 1, maka aksi tersebut perlu diapiti menggunakan tanda buka kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi buka kurung kurawal aksi 1, titik koma, aksi 2, titik koma, dan seterusnya tutup kurung kurawal. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. Oke, di sini kita ketikkan kode-kodenya. var i sama dengan 0. Oke, var i sama dengan 0, titik koma. Selanjutnya oke, setelah kita enter, maka akan muncul kode-kode seperti di layar ini ya. Pada kode di layar, variabel 1 berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke ulangan. Selanjutnya program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5 karena 0 lebih dari 5 berarti kondisi bernilai dan program akan mengeksekusi. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, pemrograman akan kembali ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5. Waktu program akan mengeksekusi kembali di dalam blok pengulangan. Kemudian, nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika if bernilai 5, kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi A6 dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalnya, dari 1 sampai 5, dari min 1 sampai 3,
dan sebagainya. Oke, berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Pada kode di layar, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dengan seluruh elemen yang terdapat. Pada kode di layar, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dan seluruh elemen yang terdapat pada array data. Sekarang, kita akan masuk penjelasan tentang perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do, buka kurung kurawal, aksi 1, titik koma, aksi 2, titik koma, dan seterusnya, tutup kurung kurawal, while, dalam kurung, kondisi, titik koma. Berbeda dengan while pada perintah do while, kondisi diperiksa akhir blok. Pengulangan hal ini menyebabkan isi do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Oke, perhatikan kode berikut. Sekarang kita akan ketik kodenya. Pertama, while dalam kurung i, di sini buka kurung kurawal. Oke, selanjutnya perintah berikut ini adalah perintah untuk do while. Di sini kita ketikkan var data Oke, hasilnya adalah jumlah totalnya 150. Sekarang kita akan menjelaskan tentang perintah for. Bentuk umum perintah for adalah for dalam buka kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, aksi titik koma atau for dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, buka kurung kurawal, aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan seterusnya. Buka tutup kurung kurawal. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut. Oke, kode-kodenya seperti yang ada pada layar ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nestlane. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika hendak mengambil elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Kita perhatikan kode. Oke, kode untuk perintah bersarang sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke kode
membahas tentang perintah for in. Penggunaan untuk perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Contoh penggunaan for in dapat dilihat berikut ini. Kita klik new terminal dulu. Oke. Untuk perintah for of digunakan untuk menelusuri wilayah elemen array. Contoh penggunaan for of dapat dilihat di layar seperti ini. Oke, untuk materi pembahasan tentang pengulangan dalam JavaScript sampai di sini. Sekian dan terima kasih.